dan kesan yang cukup kuat pada saya, banyak yang masih harus belajar etika. Belajar sopan santun meskipun dia sudah punya gelar, punya kedudukan yang paling tinggi sekalipun di Republik ini. Kita di sini tidak membutuhkan pembela pro deo yang membela sana sini tanpa diminta bayaran. Kenapa saya bilang etika harus dipelajari? Etika tidak harus selalu tertulis di dalam anggaran dasar atau peraturan apapun. Ketika Jenderal Peteus berselingkuh, langsung terbukti di dalam media pers, langsung dia mengundurkan diri. Menteri di Jepang, begitu disiarkan dalam gambaran mabuk, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kejahatan, langsung mengundurkan diri. Ini kok dibicara seolah-olah etika itu harus diatur begini-begini. Pusing amat dengan harus diatur apa tidak. Diatur pun kalau tidak diikuti percuma. Lalu agama yang Anda anut itu untuk apa? Nah itu. Jadi nanti kata ada ungkapan supaya orang tidak salah sangka. Siapa yang tertawa yang paling akhir, itu tertawalah yang paling baik. Dan kalau kita semua diberi usia panjang, tahun 2015 kita akan tertawa kepada siapa saja yang sekarang diomongin atau yang belum diomongin atau yang belum dipegang oleh KPK. Termasuk yang belum juga dipegang oleh KPK. Karena sebelum ini kan saya pernah dengar dan kenal ada wajah-wajah yang pernah dipersoalkan juga oleh polisi. Dan semua nanti akan dibersihkan. Tidak bisa, Pak. Karena itu siapa yang tertawa yang paling akhir, itulah tertawa yang paling baik. Saya lihat banyak orang bicara di sini, maaf, itu seperti Pontius Pilatus. Kalau Bapak mau kenal Pontius Pilatus itu orang yang tahu kesalahan orang ini, tapi dia cuci tangan seolah-olah dia tidak tahu. Yaitu yang saya dengar di dalam ruangan ini. Sangat-sangat memuakkan. Sangat memuakkan. Itulah. Saya tidak usah dan saya tidak mau bawa nama agama atau nama suku. Sebab di dalam semua agama itu diajar baik. Ada suku yang baik, ada orang yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Tidak usahlah. Saya baru 3 minggu tidak muncul di sini. Saya pergi ke Indonesia. Itu mereka bilang, Pak saya tapi kok bisa itu ya? SH itu apa? Sarjana haram atau sarjana halal? Nah, begitulah. Pengacara-pengacara itu apa? Ya, toh. Tadi saya ketemu sama salah seorang tokoh dari Mahkamah Agung dan saya mengatakan, oh ya, Anda ini Pontius Pilatus. Dia ketawa-ketawa tapi dia sendiri tidak mengerti apa itu artinya Pontius Pilatus. Saya khawatir setelah dia pulang, gaya Solo, dia tahu Pontius Pilatus, baru dia nangis. Ya gitu. Dan terus terang saja, ini bukan sidang pengadilan buat saling membela orang yang dicintai atau yang dibayar atau yang apa. Karena ada ungkapan dalam bahasa asing, supaya tidak ada salah paham, saya pakai bahasa Inggris. He who pays the piper calls the tune. Jadi siapa yang bayar itu dialah yang minta lagunya. Dan lagu-lagu yang saya dengar di sini lagu-lagu cengeng semuanya itu. Ya. Meskipun dia bergelar sarjana hukum atau apapun. Ya. Jadi terima kasih Pak Kami, tapi dengan begini, selain Bapak punya acara menjadi acara yang favorit dari Jayapura sampai Sabang, itu juga menjadi acara yang dimana orang mengutuk oknum-oknum tertentu dalam pertemuan ini. Membela sana, membela sini, tabrak sana, tabrak sini. Kan begitu. Saya tadi baru bicara juga di Metro TV sebelum saya datang kemari. Karena saya bilang, ya bagaimana mau bilang itu apa itu ya tidak bermaksud demikian. Kalau ada kertas
tentu lain dengan ketua MPR yang baca nama saja tidak betul, kan begitu sampai 2 kali. Ya, toh. Tapi kalau pejabat yang tertinggi pegang baca, saya kira itu bukan apa itu, kata orang asing, slip of the tongue. Bukan itu pasti sudah ada. Nah, yang saya lihat percakapan-percakapan di sini dari orang-orang ini orang-orang yang bicara jago-jago itu takut sama istrinya apa enggak? Kadang-kadang kelihatan jago tapi sebetulnya paling takut sama istrinya, sehingga bicaranya juga ngawur, itu kan begitu. Ya, saya bukan orang yang bikin teka-teki, jadi saya tidak ingin Pak Karno. Tapi saya mau menghimbau, karena saya sebentar lagi 81 tahun, Pak. Itu yang jago-jago ngomong tuh, kalau ngomong tahu dirilah. Ya nanti kalau terpilih tahun 2014, kalau cuma hanya nanti jadi tukang sapu saja, ya jadi apalah itu. Karena semua orang sudah kenal wajah-wajahnya, ya toh. Entah pergi ke Bali, entah ke manalah, Sumeneb, kan orang kenal. Oh, itu pendusta terbesar. Saya kira sudah waktunya Pak Gani, saya harus bicara terus terang dengan ingin mengatakan kalimat yang sangat bermutu. Apakah dengan mengatakan kepada kalian yang saya tadi maksudkan itu, kalau saya harus menjadi musuh kalian? Saya pikir entah nama singkat apa tidak, semua orang sudah tahu itu. Buat apa itu? Kan Pak, saya hormati Pak Andi. Kenapa? Bukan karena dia melakukan korupsi, tapi karena dia begitu dikebut, langsung dia minta berhenti. Saya harus angkat topi untuk dia. Tapi hanya sampai di situ saja. Karena kalau kita memakai teori dari Anglo-Saxon, ini circumstantial evidence, sampai KPK bisa tentukan dia. Kan tidak hanya isapan jempol gitu, saya kira. Ya, dan saya pikir yang paling baik itu, DPR sekarang itu jangan ngomong macam-macam. Perbaikilah kesejahteraan rakyat. Itu lebih penting daripada omong kosong. Terima kasih Pak. Mungkin 2014, Pak. Tapi banyak yang berpikir begini Pak. 2014 rakyat juga udah lupa. Kalau tidak. Tidak. Kalau mereka lupa, saya yang mengingatkan. Baik. Sekarang mahasiswa. Sebutkan dari mana nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Bukar, mahasiswa dari Institut Bisnis Nusantara. Kami ingin bertanya, dari yang sudah dijelaskan tadi, bahwa terdapat penarikan dana yang tidak diketahui. Maka masih ada pihak-pihak yang terkait dalam penarikan dana tersebut. Dan masih adakah bukti-bukti transaksi yang nyata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi dari mana? Terima kasih. Sebagaimana yang telah tadi dijelaskan tentang pelanggaran ambalan ini, ada beberapa yang saya cermati. Pertama dari statementnya itu Pak Agustinus, terus kedua dari ICW. Yang saya pertanyakan, dana sebelum dikucurkan itu lebih dahulu dibahas di Banggar. Pertanyaannya, sejauh manakah Banggar membahas dana ini, pencairan dana? Dan yang kedua, setelahnya terjadi pencairan, itu kan ada yang namanya tadi kalau dari Pak Agustinus itu yang namanya dana tambahan. Nah, bagaimana dengan dana tambahan ini? Apakah ada pembahasan ulang lagi atau enggak? Terus itu apakah ada dari Komisi 10 yang terlibat atau terindikasi oleh oknum ini? Terima kasih. Baik,
Pemirsa, kita istirahat sejenak dan nanti saya minta Pak Gede Pasek menjawab pertanyaan mahasiswa tadi. Kita lihat.